Sebenarnya ini macam-macam konteks pesan yang kita bahas, cuman tadi kan saya cuma ambil contoh aja yang mungkin lebih dekat sama kita gitu. Sebenarnya bisa bisa lain-lain, misalnya mungkin terkait em, misalnya ingin menyampaikan informasi mengenai keperluan misalnya mendaftarkan diri secara online di KDEI, keuntungan atau kelebihan, keuntungan atau kerugiannya itu apa. Misalnya kalau kita daftar itu ada jaminan bahwa misalnya jika terjadi sesuatu kan pemerintah tuh tahu posisi kita ada di mana, sedangkan kalau kita misalnya tidak mendaftarkan diri kan, misalnya ketika ada informasi atau misalnya ada kegiatan, kita bisa aja kita kurang tahu karena karena KDI nggak punya database kita gitu. Nah, kira-kira tuh kan kalau misalnya kayak gitu, misalnya Mbak maksudnya sebagai BMI itu kalau mau menyampaikan pesan ke kawan-kawannya, ayo dong misalnya daftarkan dirimu secara online, misalnya kayak gitu. Nah, itu apa kan, nanti saya jelasin lebih lanjut deh. Oke. Okay. Nggak, karena gini, ini kan saya masih nyari PowerPoint saya karena masih belum ketemu. Tapi sebenarnya kemarin tuh minggu lalu kan kita sampai di halo. Oh, oke, okay. Saya pikir hilang. Minggu lalu kan kita sampai di modul 4 kegiatan belajar 2. Nah, kegiatan belajar 3 dan 4 itu sebenarnya lebih tentang tipe-tipe pesan gitu. Iya, nanti saya buatin lagi aja deh. Jadi biar biar lebih enak untuk cuman 2 kegiatan belajar. Saya kayaknya mau minta izin dulu hari ini karena agak-agak oke. Okay. Jadi nanti hari hari Minggu. Oh ya, jadinya mau hari Minggu atau hari Senin? Tadi Mbak Ana sih bilang nggak bisa. Tapi kalau saya sih ikut suara mayoritas aja. Kalau misalnya hari Minggu ya tetap hari Minggu. Online, online. Oh ya udah kalau gitu hari Minggu ya. Nanti Mbak Ana dikirimin bahan-bahannya aja, PowerPoint-nya segala macam. Iya, sama lihat YouTube-nya. Oke, iya silahkan. Mm-mm. Mm-mm. Contohnya gimana? Mm-mm. Mm-mm. Tapi kita di sini juga harus ada misalnya juga dilihat bagaimana kita menentukan misalnya apa bagaimana menyusun kode dan isinya karena kan juga misalnya dilihat dari khalayaknya seperti apa gitu. Di sini kan makanya ada contoh misalnya ada nih contohnya Zainuddin MZ itu. Misalnya dia kan pesan keagamaannya kan beda dengan Quraisy Shihab atau misalnya siapa tuh ya? Agim. Cara menyampaikan itu kan beda. Jadi khalayaknya seperti apa itu juga harus kita perhatikan.
Ini modul kegiatan belajar 2-nya belum ya Mbak Jieng? Kenapa? Oh iya, maaf saya lupa. Iya, 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 iya. Boleh dong. Udah baca kan? Coba, coba, coba. Loh, iya, ini sebenarnya lebih ke kelanjutannya lagi mengenai sistematika penyusunan pesan. Oke, mungkin kita balik dulu aja ke modul 4 kegiatan belajar 3. Nggak apa-apa ya, nggak ada PowerPoint-nya, nanti saya buatin lagi. Mana nih kegiatan belajar 3. Nah, kalau misalnya kemarin itu kan di Mbak Kania itu membahas tentang misalnya format-format penyusunan pesan. Jadi, bagaimana pesan itu harus punya gagasan, lalu ada pokok utamanya apa, lalu kita buat sketsanya. Lalu misalnya bagaimana caranya membuat pendahuluan. Nah, kalau misalnya untuk modul 4 kegiatan belajar 3 yaitu mengenai struktur pesan. Di sini bisa dibuka halaman 4.24. Sudah dibuka? Halaman 4.24 itu ada yang sudah baca iklannya? Sudah? Siapa yang bilang sudah baca tadi? Loh, siapa yang sudah baca? Kalau gitu dibaca sekarang, saya tungguin. Saya kasih waktu 1 menit untuk baca. Iya, yang Indovision. Itu salah ketik itu Indovision. Luar biasa. Cocok nih kayak Mbak Ika ya. Cocok nih kayak jadi penyiar nih sebenarnya. Oh, kok saya nggak tahu? Oke, dari iklannya tadi misalnya tertarik nggak untuk langganan Indovision? Kurang meyakinkan ya. Tapi kalau misalnya orangnya, misalnya saya misalnya tuh nggak begitu tahu apa sih yang dimaksud dengan TV kabel gitu. Itu kira-kira kalau saya baca saya tertarik nggak? Kenapa? Lebih biasa. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi intinya kalau kita semakin pintar, tentunya kita akan memilih segala sesuatunya dengan lebih baik dan banyak pertimbangan, betul nggak? Makanya kan kita kuliah, makanya kita sekolah lagi. Oke. Nah, di sini sih sama. Jadi ini ya iklan Indovision ini merupakan salah satu contoh dari
struktur pesan yang disajikan dalam